Assalamualaikum anak-anak 10 MIPA 1. Bagaimana kabar kalian semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, silahkan kalian mengisi kehadiran terlebih dahulu ya melalui link Google Form yang telah Ibu berikan. Teman-teman sudah semua mengisi absen, Bu. Baik, semuanya telah hadir dan mengisi absensi. Terima kasih kepada semua yang telah mengisi absensi. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah kalian tahu apa itu negosiasi? Ayo yang bisa, dipersilahkan. Negosiasi proses tawar-menawar. Bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Suatu proses saat dua belah pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan. Di mana kalian sering melihat seseorang sedang melakukan negosiasi dengan orang lain? Di pasar. Di tukang sayur. Bagus, kalian luar biasa. Pada aktif semua ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan informasi mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Terkait hal tersebut, silahkan kalian baca dokumen yang Ibu kirim kemarin. Baik, setelah kalian membaca tujuan dan KD pembelajaran, Ibu akan menampilkan video yang berkaitan tentang teks negosiasi. Untuk anak-anak, tolong disimak baik-baik ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan membahas tentang teks negosiasi. Jadi, di dalam video ini nanti akan dijelaskan apa sih pengertian teks negosiasi, lalu bagaimana ciri-cirinya, apa saja fungsinya, lalu strukturnya, dan aspek kebahasaan yang ada di dalam teks negosiasi. Jadi di sini memang akan dibahas secara lengkap tentang teks negosiasi ya. Baik, jadi apa sih sebenarnya teks negosiasi ini? Atau apa sih negosiasi ini sebenarnya? Pasti kalian semua sudah sering melakukan negosiasi. Contohnya saja negosiasi kepada orang tua, mungkin ibu atau ayahnya untuk meminta tambahan uang jajan misalkan. Nah, pernah ya? Oke, jadi negosiasi itu apa?
Iya, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Oke, kita masuk ke materi tentang ciri-ciri teks negosiasi. Jadi, tiap-tiap teks pasti memiliki ciri-ciri ya. Dan ciri-ciri teks negosiasi ini, yang pertama yaitu isinya tentang mencari solusi. Jadi memang tujuan teks negosiasi kan untuk mencari solusi atau untuk mencapai kesepakatan. Lalu yang kedua, ciri-ciri teks negosiasi yaitu menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Ya, lalu yang ketiga, penyelesaian menguntungkan semua pihak. Jadi diharapkan setelah melakukan negosiasi dan terjadi sebuah kesepakatan dan penyelesaian yang diambil itu kalau bisa menguntungkan semua pihak ya, pihak yang berkepentingan. Baik. Dan yang selanjutnya, kira-kira apa sih tujuan dari teks negosiasi ini? Nah, berdasarkan ciri-cirinya tadi, tujuannya yaitu mencapai kesepakatan dan untuk mencapai sebuah penyelesaian suatu masalah. Jadi, kan negosiasi ini bukan hanya terfokus kepada jual beli saja ya. Jadi negosiasi seperti negosiasi meminta uang jajannya ditambah atau negosiasi meminta izin mau pergi kemana, seperti itu kan. Itu kan bukan negosiasi jual beli. Jadi tujuannya kalau negosiasi jual beli biasanya untuk mencapai kesepakatan harga misalnya ya. Kalau negosiasi dalam mencari solusi sebuah masalah biasanya diharapkan mencapai penyelesaian suatu masalah. Misalkan nih tadi kan minta uang jajan, jadi diharapkan ada nih penyelesaiannya, ditambah misalkan dengan syarat harus lebih rajin belajar, seperti itu contohnya. Oke, lalu kira-kira apa saja sih unsur pembangun di dalam teks negosiasi? Ingat ya, jadi unsur pembangun dalam teks negosiasi yang pertama itu ada partisipan. Siapa sih, apa sih partisipan ini gitu ya. Jadi partisipan ini adalah orang-orang yang berkepentingan yang ada di dalam negosiasi tersebut. Jadi pihak-pihak yang bernegosiasi itu disebut partisipan. Dan yang kedua, unsur pembangun teks negosiasi yaitu adanya perbedaan kepentingan. Ini sesuai ya dengan gambaran ciri-cirinya juga tadi, bahwa orang yang bernegosiasi pastikan orang yang memiliki perbedaan kepentingan. Kalau sudah sama kepentingannya, untuk apa lagi bernegosiasi, untuk apa lagi untuk mencapai kesepakatan, untuk apa lagi mencapai penyelesaian suatu masalah kalau sudah satu tujuan, satu kepentingan. Jadi karena ada perbedaan kepentingan inilah makanya terjadi sebuah teks negosiasi ya. Lalu yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Baik di dalam negosiasi secara langsung maupun tertulis itu tetap ada pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir ada kesepakatan ya. Baik, sampai di sini paham? Oke ya, paham ya. Kita lanjut ke struktur teks negosiasi. Jadi, kalau di dalam buku siswa yang Ananda miliki, itu ada struktur teks negosiasi. Biasanya di situ disebutkan yang pertama ada orientasi, dan yang kedua ada isi. Isi itu termasuk di dalamnya pengajuan dan penawaran ya. Lalu ada yang ketiga persetujuan. Tetapi kalau kita baca-baca materi dari internet, materi dari sumber-sumber buku lain, bacaan tentang teks negosiasi, itu ada juga yang menyatakan bahwa struktur teks negosiasi itu terdiri dari orientasi, permintaan atau pengajuan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Jadi kenapa berbeda? Ya berbeda ya, karena negosiasi kan saya ingatkan lagi tadi seperti yang di awal tadi, bahwa negosiasi kan bukan hanya dalam hal jual beli saja. Kalau dalam hal misalkan negosiasi untuk menambah uang jajan, itu kan tidak perlu ada pemenuhan.
Iya kan? Jadi langsung aja pembukaan, lalu pengajuan, Ma tambah dong uang jajannya karena ada keperluan ini, misalkan seperti itu. Baru lalu ada tawar-menawar, lalu persetujuannya apa, terjadi kesepakatan atau tidak, misalkan terjadi kesepakatan apa syaratnya. Tetapi kalau negosiasinya terjadi dalam bentuk jual beli, itu biasanya ada permintaan atau pengajuan, lalu ada pemenuhan terlebih dahulu. Misalkan, Pak ada mangga harum manis, misalkan kan. Oh ada, sebentar ya saya ambilkan, misalkan. Oh ada ya, ini yang sebelah ini, misalkan seperti itu. Jadi ada pemenuhan terlebih dahulu, jadi ada pertanyaan, lalu dipenuhi permintaannya tersebut. Lalu baru terjadi proses tawar-menawar seperti itu ya. Jadi yang bagian orientasi, permintaan atau pengajuan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup ini biasanya struktur teks kalau misalkan disuruh membuat tentang teks negosiasi jual beli ya. Tapi kalau yang orientasi, lalu isinya ini ada pengajuan dan penawaran, lalu terjadi persetujuan, ini negosiasi yang di luar jual beli. Contohnya negosiasi uang jajan atau negosiasi misalkan menunda pengumpulan PR, misalkan seperti itu ya. Jadi bernegosiasi siswa dengan guru, misalkan Bu, boleh nggak tenggang waktu pengumpulan tugas ini diundur, misalkan seperti itu. Jadi yang perlu diingat adalah teks negosiasi itu bukan hanya teks tentang negosiasi jual beli. Jadi masih banyak lagi ya tentang hal-hal yang lainnya. Baik, yang selanjutnya aspek kebahasaan di dalam teks negosiasi. Jadi yang pertama ada kalimat perintah. Kalimat perintah yang halus gitu. Jadi seakan-akan menjadi kalimat persuasif. Jadi misalkan tolong dikurangi dong harganya Pak gitu. Jadi kan kesannya halus gitu ya, secara sopan gitu, mempengaruhi penjual untuk mengurangi harganya dengan cara yang halus, padahal kan termasuk kalimat perintah, tolong dong Pak dikurangi harganya sedikit lagi saja, misalkan seperti itu ya. Lalu yang kedua ada kalimat tanya. Jadi ini udah lazim ya, lumrah kalau kalimat tanya ini di dalam tes negosiasi pasti banyak. Nah, kalau yang ini harganya berapa? Kalau yang ini harganya berapa? Misalkan seperti itu. Lalu yang ketiga ada kalimat berita. Misalkan nih dari kalimat persuasif tadi, tolong dong Pak harganya dikurangi. Uang saya tinggal Rp5.000 saja, misalkan seperti itu. Jadi itu kan sebuah kalimat berita menginformasikan sesuatu bahwa uangnya hanya tinggal Rp5.000 nih. Jadi secara persuasif dia meminta untuk dikurangi harganya, seperti itu ya. Lalu ada kalimat harapan atau keinginan. Jadi kalimat harapan atau keinginan ini berisi kalimat-kalimat tentang keinginan atau harapan seseorang di dalam teks negosiasi tersebut atau harapan partisipannya. Jadi misalkan, baik Pak, semoga Bapak maulah mengurangi nih harganya, misalkan seperti itu. Lalu ada kalimat bersyarat. Jadi kalimat bersyarat ini biasanya terjadi di bagian akhir ya, persetujuan. Nah, oke lah Dik, saya kurangi, tapi tolong bantu saya untuk merapikan tempat ini terlebih dahulu ya, misalkan seperti itu ya. Jadi ada syaratnya, setuju tapi bersyarat. Jadi ciri-cirinya apa? Pakai kata tapi, bila, seperti itu ya. Lalu ada konjungsi kausalitas. Jadi konjungsi kausalitas ini adalah konjungsi sebab akibat. Misalkan nih, Mawar tidak jadi membeli jeruk karena mahal. Jadi mana konjungsi kausalitasnya? Konjungsinya adalah karena ya. Karena ada penyebabnya kenapa si Mawar tidak jadi membeli jeruk. Yaitu karena mahal tadi penyebabnya. Oke, seperti itu saja ya materi pembelajaran tentang
teks negosiasi. Semoga dapat mudah dipahami dan silakan ditambah dengan referensi membaca sumber-sumber buku lainnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toh berupa video tentang teks negosiasi agar anak-anak bisa lebih memahami apa itu teks negosiasi. Untuk itu disimak ya videonya anak-anak. Nah, sekarang kita menuju pada contoh teks negosiasi. Berikut adalah contoh tentang jual beli di pasar. Nah, judulnya adalah beli bawang putih. Ini adalah sebuah dialog antara penjual dan pembeli. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana dialog dari penjual dan pembeli. Berikut dialognya. Silakan Bu, mau beli apa? Saya mau beli bawang putih, Pak. Apakah ada? Oh, ada. Ini bawang putihnya. Berapa 1 kilonya, Pak? Harganya 28.000 per kilonya, Bu. Wah, kok mahal ya? 25.000 aja ya, Pak? Harga segitu saya nggak balik modal, Bu. Turun lagi lah, 26.000 saja ya, Pak? Begini saja, 27.000. Itu saja saya dapat untung cuma 1.000, Bu. Ya sudah, saya ambil 1 kilo. Iya, Bu. Saya timbang dulu ya. Ini uangnya, pas ya, Pak? Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Tadi kita sudah menyimak dialog antara penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah kita akan menjelaskan struktur teks negosiasi beli bawang putih. Struktur tadi yang pertama apa? Orientasi. Jadi orientasi itu adalah pembuka dari teks negosiasi itu. Pembukanya adalah di sini penjual membuka pembicaraan, "Silahkan Bu, mau beli apa?" Nah, ini adalah bagian orientasi, atau mungkin dalam dialog yang lain sapa ya, misalnya "Selamat siang", "Selamat pagi Mbak", misalnya, dan lain sebagainya. Jadi orientasi itu adalah bagian pembuka dari struktur teks negosiasi. Setelah orientasi, yang kedua apa? Permintaan. Nah, permintaan ini adalah muncul dari pembeli. Nah, jadi apa permintaan dari pembeli? Yaitu adalah bawang putih. Di sini pembeli mengatakan, "Saya mau beli bawang putih, Pak. Apakah ada?" Nah, ini adalah permintaan. Jadi permintaan terhadap barang yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemenuhan. Nah, pemenuhan di sini, "Oh, ada Bu, ini bawang putihnya." Jadi si penjual memenuhi permintaan dari pembeli. Nah, sampai di sini ya. Jadi pemenuhan itu adalah penjual memenuhi apa yang diinginkan oleh si pembeli. Jadi si pembeli tadi mau bawang putih, si penjual ada bawang putihnya. Nah, kemudian berikutnya penawaran. Setelah ada pemenuhan tadi, maka terjadilah penawaran, tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang bagian mana ya kira-kira? Iya. Di sini adalah bagian penawaran. Jadi penjual menawar harga per kilonya 28.000. Nah, kemudian si pembeli menawar. Nah, menawar dengan harga 25.000 gitu. Tetapi karena si penjual tidak bisa memberi dengan harga segitu ya, dengan harga 25.000, kemudian pembeli menawar lagi. Turun lagi lah, 26.000 saja ya Pak. Nah, kemudian si penjual memutuskan, begini saja 27.000, itu saja saya dapat untung cuma 1.000. Nah, ini adalah bentuk dari penawaran teks negosiasi atau strukturnya ya, yang bagian penawaran. Berikutnya, persetujuan. Setelah terjadi tawar-menawar tadi, maka yang terakhir adalah persetujuan. Persetujuan ini adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, kira-kira bagian mana yang menunjukkan persetujuan? Ya,
Akhirnya dengan harga yang 27.000 tadi, si pembeli setuju dengan kalimat, ya sudah, saya ambil 1 kilo. Ini menunjukkan bahwa pembeli setuju dengan harga 27.000 tadi. Kemudian si penjual mengatakan, iya Bu, saya timbang dulu. Nah, karena sama-sama sudah setuju, akhirnya penjual menimbang bawang putih yang diinginkan oleh si pembeli. Nah, ini persetujuan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Yang mana penutup? Iya, jadi penutupnya terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Nah, ini adalah bagian penutup. Penutup itu sama saja, hampir sama dengan orientasi. Jadi basa-basi di awal ya. Nah, jadi penutup itu adalah bagian sapaan di akhir, kalimat salam di akhir ya. Bisa seperti itu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak, kata pembeli. Nah, ini adalah bagian penutup. Nah, sampai di sini mudah dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selanjutnya, kita menuju pada ciri kebahasaan teks negosiasi. Nah, apa sih cirinya? Yang pertama adalah partisipan. Partisipan. Partisipan itu apa? Nah, partisipan itu adalah siapa yang berdialog di dalam negosiasi itu, yaitu adalah penjual dan pembeli. Jadi penjual dan pembeli inilah yang disebut dengan partisipan atau orangnya. Jadi partisipan itu yang berpartisipasi di dalam teks negosiasi itu. Ya, ini dalam bentuk dialog ini adalah penjual dan pembeli. Nah, ini saya lingkari penjual dan pembeli. Jadi kalau ditanya siapa partisipannya dalam teks negosiasi? Ya, kita lihat di situ kalau dia penjual dan pembeli, maka partisipannya adalah penjual dan pembeli. Selanjutnya, pasangan tuturan. Apa sih pasangan tuturan? Nah, tuturan itu muncul karena adanya penutur. Nah, penutur itu siapa? Partisipan yang tadi ya, partisipan. Nah, siapa? Penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli berdialog, maka muncullah tuturan. Jadi tuturan itu adalah ucapan. Jadi pasangan tuturan. Nah, pasangan tuturan dalam dialog atau dalam teks negosiasi ini yang mana disebut pasangan tuturan? Nah, ini semuanya ini adalah pasangan tuturan. Tuturan tadi adalah ucapan penjual dan pembeli ya. Lalu yang pasangan tuturannya yang mana? Nah, kita lihat di sini. Ya. Pasangan tuturan yang pertama adalah bertanya. Jadi kalau pasangan tuturan bertanya, pasangannya apa? Menjawab. Nah, pasangan dari tuturan bertanya adalah menjawab. Kita lihat di situ. Silahkan Bu, mau beli apa? Kata si penjual. Kemudian si pembeli menjawab. Saya mau beli bawang putih Pak. Ini adalah jawabannya. Kemudian si pembeli bertanya, apakah ada? Nah, maka pasangan tuturannya adalah menjawab. Oh, ada Bu. Ini bawang putihnya. Nah, kata si penjual. Sama dengan di bawah juga. Berapa 1 kilonya Pak? Maka ada jawabannya ya. Harganya 28.000 per kilonya Bu. Ini menjawab. Ada juga mungkin kita menemukan di sini ada pasangan tuturan yang lain. Wah, kok mahal? 25.000 ya Pak? Nah, ini adalah pasangan tuturan yang sifatnya menawar. Kalau menawar jawabannya apa? Kita lihat di sini, harga segitu saya nggak balik modal Bu. Nah, kira-kira tawarannya ditolak atau diterima? Iya, menolak penawaran. Jadi pasangan tuturan ini yang disebut pasangan tuturan adalah bertanya, maka ada yang menjawab. Menawar, maka pasangan tuturannya adalah menolak penawaran atau menerima penawaran. Nah, dalam hal ini dia tidak menerima ya. Tetapi di bawahnya juga bisa tuh. Ada yang di bagian begini saja 27.000 itu ya. Itu saja saya dapat untung cuma ini adalah usulan. Ini termasuk kalimat usulan atau tawaran. Maka si ibunya tadi menerima, ya sudah. Saya ambil 1 kilo. Nah, ini adalah menerima penawaran atau menerima usulan. Nah, ini yang dimaksud dengan pasangan tuturan. Jadi tuturan itu adalah ucapan dari partisipan atau orang yang bernegosiasi. Baik,
Selanjutnya adalah kalimat persuasif. Nah, saya jelaskan sedikit nih di sini. Berisi bujukan atau ajakan secara halus agar mitra tutur bersedia mengikuti keinginan penutur kalimat tersebut. Jadi bersifat ajakan ya. Nah, di sini penjual mengajak atau membujuk si pembeli secara halus ya. 27.000 saja Bu, itu saya dapat untung cuma 1.000. Nah, ini menunjukkan sebuah kalimat persuasif. Selanjutnya, bahasa santun. Kalau kita melihat secara garis besar, terlepas dari dialog ya, kita melihat dari teksnya. Semuanya menggunakan bahasa yang sangat santun. Misalnya nih di sini ya. Silahkan Bu, mau beli apa? Ya, ini tanya Bu ya. Kemudian, wah kok mahal? 25.000 ya Pak. Jadi masih sopan kalau kita melihat di sini. Bahasanya santun. Saya gitu ya. Penggunaan kata saya di situ. Kemudian ada saya lagi di sini. Ya sudah, saya ambil 1 kilo. Ini sini menggunakan bahasa yang santun. Sama di bawah ini juga menggunakan kata saya. Jadi yang tidak sopan seperti apa? Yang menggunakan ya sudah, aku ambil 1 kilo. Nah, ini adalah bahasa yang tidak santun ya. Selanjutnya, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat pernyataan yang bertujuan memberikan suatu informasi. Jadi dia adalah sebuah pernyataan yang bertujuan untuk memberikan informasi. Yang mana kira-kira? Nah, ini adalah sebuah kalimat deklaratif, informasi ya, menginformasikan bahwa harga dari bawang putih itu per kilonya adalah 28.000. Ini adalah kalimat deklaratif. Kemudian, nah, harga segitu saya nggak balik modal Bu. Ini adalah sebuah kalimat pernyataan memberikan sebuah informasi kepada pembeli bahwa dengan harga yang 25.000 tadi, penjual tidak akan mendapatkan keuntungan atau modal pun tidak kembali. Nah, ini adalah sebuah kalimat pernyataan juga. Ciri-ciri kalimat pernyataan adalah menggunakan tanda titik di akhir ya. Ini adalah kalimat deklaratif. Berikutnya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat tanya, gitu saja. Agar kita lebih mudah ya. Jadi kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ciri-cirinya menggunakan tanda tanya. Nah, ini tanda tanya. Yang mana saja yang menggunakan tanda tanya, berarti itu adalah kalimat interrogatif. Nih, seperti ini ya. Mau beli apa? Apakah ada? Berapa 1 kilonya, Pak? Nah, ini kan kalimat tanya ya. Atau kalimat interrogatif. Nih, kemudian 25.000 ya, Pak. 26.000 saja ya, Pak. Nah, ini juga termasuk kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Jadi ciri-cirinya apa? Menggunakan tanda tanya. Kalau sudah tanda tanya, pasti itu sudah termasuk kalimat interrogatif. Berikutnya, ungkapan kesepakatan. Ini adalah ciri kebahasaan yang terakhir, ungkapan kesepakatan. Yang mana yang menunjukkan ungkapan kesepakatan? Ini balik lagi sama dengan persetujuan. Nah, sama ya. Kita lihat. Nah, ya sudah, saya ambil 1 kilo. Ini merupakan ungkapan kesepakatan dari pembeli bahwa pembeli sepakat dengan harga 27.000 ya. Ini juga. Iya, Bu, saya timbang dulu. Ini sama dengan persetujuan tadi ya. Jadi ini adalah ungkapan kesepakatannya, ungkapan atau kalimatnya. Nah, demikianlah penjelasan tentang contoh teks negosiasi beserta struktur dan ciri kebahasaannya. Sampai di sini, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan satu contoh teks negosiasi. Di sini, siapa yang bersedia untuk mencoba? Diperankan oleh 1 cewek dan 1 cowok. Ibu persilahkan kepada anak-anak ibu yang ingin mencoba. Nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Saya, Bu.
Berapa harga mangga sekilo ini, Bang? 30.000, Bu. Murah. Boleh kurang kan ya, Bang? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan. Matang di pohon. Iya, Bang. Tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim. 20.000 saja ya? Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang. Yang penting saya mendapatkan mangga yang bagus dan juga tidak busuk. Saya jamin, Bu. Kalau ada yang busuk, boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Bang. Ini uangnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham semua ya tentang materi teks negosiasi. Untuk itu, untuk minggu selanjutnya Ibu tugaskan untuk membuat teks negosiasi, lalu analisis strukturnya dan unsur kebahasaannya, kemudian presentasikan di depan kelas. Mungkin Ibu cukupkan saja pertemuan pada hari ini. Jadi kesimpulannya yaitu negosiasi adalah interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan agar sama-sama diuntungkan. Tujuan teks negosiasi mencapai kesepakatan yang dimiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama, mencapai kondisi yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Struktur teks negosiasi yaitu yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran. Unsur pembangun teks negosiasi yaitu partisipan, kedua perbedaan kepentingan, ketiga pengajuan dan penawaran, keempat persetujuan atau kesepakatan. Kaidah kebahasaan yaitu pertama, bahasa persuasif, kedua, bahasa deklaratif, ketiga, kesantunan bahasa, keempat, menggunakan konjungsi. Yang kelima, kalimat efektif, yang keenam, berisi pasangan tuturan, yang ketujuh, menggunakan promina dan persona, yang kedelapan, kalimat langsung, yang kesembilan, menggunakan kalimat kontras. Demikian pertemuan pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya pertemuan pada hari ini. Terima kasih.